Salam sehat, saya Christopher Octavianus Zega akan menyampaikan materi terkait dengan narkoba musuh terbesar bangsa. Selanjutnya, narkoba yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Isu terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia menurut website nasional.kompas.com. Yang pertama, banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkannya melalui jalur laut. Yang kedua, peredaran narkoba jenis baru atau NPS seperti tanaman khat atau tembakau gorila. Yang ketiga, transaksi narkoba yang telah bermutasi dari modus operandi tradisional beralih ke penggunaan teknologi daring dalam berbagai bentuk. Yang keempat, banyaknya penyalahgunaan yang berada di penjara, padahal itu merupakan korban dan masih membutuhkan penanganan fisik dan mental sebagai dampak buruk narkotika. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus narkoba yang terbesar di Indonesia. Nah, kasus pertama itu terjadi di bulan Juni tahun 2021. Baru-baru ini Polda Metro Jaya berhasil menangkap kasus kejahatan narkoba dengan membawa barang bukti seberat 1,1 ton jenis sabu yang berasal dari 4 lokasi titik yang berbeda dari Bogor, Bekasi, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Nah, yang kedua adalah terjadi di bulan April tahun 2021. Kembali Satgasus Bareskrim berhasil menangkap dan membawa barang bukti dari narkoba sebesar 2,5 ton jenis sabu yang diduga berasal dari jaringan internasional. Nah, selanjutnya di kasus yang ketiga terjadi di bulan Mei tahun 2020. Kembali Satgasus Bareskrim berhasil menggerebek penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu dengan menangkap barang bukti seberat 821 kg. Baik, kasus narkoba terbesar di Indonesia yang ketiga bisa kita lihat pada bulan Februari tahun 2018, di mana TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyeludupan sabu-sabu sebesar 1 ton yang diangkut kapal Singapura. Kemudian, kasus narkoba terbesar yang kelima itu bisa dilihat pada bulan Februari 2015, di mana tim Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap kontainer berisi 2 ton daun ganja kering yang berasal dari Aceh. Kemudian dari 4 isu yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, kita menggunakan analisis isu dengan metode APKL. Nah, dari kriteria APKL itu memenuhi, sehingga untuk isu yang pertama itu memenuhi untuk dijadikan isu prioritas, di mana isu yang nomor 2 juga memenuhi untuk dijadikan isu prioritas. Selanjutnya, kita bahas isu ketiga dan isu keempat dengan menggunakan metode APKL. Dapat kita lihat untuk isu ketiga itu memenuhi unsur APKL, sedangkan untuk isu yang keempat tidak memenuhi unsur aktual, sehingga tidak kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita melakukan analisis menggunakan metode USG, di mana metode USG ini berfungsi untuk menentukan isu prioritas berdasarkan total angka tertinggi pada suatu isu. Nah, pada tabel USG berikut ini kita dapat melihat pada isu pertama mendapatkan total nilai 28, sehingga menempatkannya pada ranking ketiga dari total tertinggi pada isu-isu yang diangkat. Lalu pada isu yang kedua itu mendapatkan total nilai 33 berdasarkan indikator-indikatornya, sehingga menempatkannya pada ranking kedua. Kemudian pada isu yang ketiga dapat kita lihat perolehan total skor yaitu sebesar 38 poin, sehingga menjadikan isu ketiga ini menjadi isu prioritas dengan nilai tertinggi, dan akan kita lanjutkan ke langkah selanjutnya untuk mencari penyebab-penyebab permasalahan dengan metode Fishbone.
Saat ini kami mencoba menggunakan fishbone diagram untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab dari isu atau permasalahan tersebut. Yang pertama dari sisi man atau manusia. Yang kedua dari segi metode, belum adanya pembelajaran digital bagi aparat penegak hukum tentang transaksi narkoba online. Yang ketiga dari segi material. Yang selanjutnya dari sisi machine, bahwa belum optimalnya software atau aplikasi pengawasan impor barang dan transaksi finansial antar negara dengan menggunakan mata uang asing. Yang selanjutnya dari sisi milieu atau lingkungan, masih rendahnya koordinasi antar lembaga yang terkait. Dan yang terakhir penyebabnya dilihat dari segi measurement, yaitu belum diterapkannya indikator monitoring dan evaluasi secara konsisten dan konsekuen terhadap perdagangan narkotika lewat daring atau online. Adapun beberapa strategi yang bisa kami ajukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain: 1. Adanya sinergitas dan kerjasama di tingkat nasional, regional, maupun internasional, terutama dalam penyelidikan, pertukaran informasi, dan operasi bersama. Yang kedua, penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba. Yang ketiga, terus mengembangkan aplikasi atau software yang bisa digunakan sebagai alat monitoring dan pengawasan transaksi impor barang dan transaksi finansial yang mencurigakan antar negara. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pencegahan peredaran narkoba. Yang kelima, meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran warga masyarakat agar ikut serta dalam upaya pencegahan peredaran narkoba secara daring di Indonesia.